الحمد لله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نزر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Sultan Hidayat bin Sultan Muzaffar Shah yang mulia, juga yang mulia istri dan putra-putri dari Sultan Hidayat, juga yang mulia Jokalim, juga yang terhormat pembantu dunia dan pembantu akhirat, para tokoh masyarakat, yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Bar, juga para putra-putri Sultan Muzaffar Shah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keberkahan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Sebelum saya meneruskan acara ela-ela malam ini, saya takut kelupaan, jadi itu saya mendahulukan dulu. Saya mengajak kepada masyarakat Maluku Utara dan warga Ternate untuk mendukung kepada Sultan Hussein Shah untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Kenapa saya mempertahankan dan mengajak masyarakat Maluku Utara untuk memilih Sultan Hussein Shah? Beliau persyaratannya sangat cukup untuk menjadi pemimpin. Beliau tidak mempunyai riwayat hidup yang menodai kesultanan dan 4 kesultanan di Maluku Utara ini, di Jaziratul Muluk. Maka itu saya dengan semangat mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mendukung Sultan Hussein Shah, Sultan Tidore, untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Ada satu rahasia yang menarik yang jarang orang mengenalnya, jarang juga terungkap. Setiap satu daerah yang memiliki kesultanan itu dari permulaan kesultanan itu pada zaman raja-raja yang belum masuk Islam. Ini kita berbicara kerajaan di Indonesia, di Nusantara, bukan berbicara yang di luar. Bahwa mereka dari sebelum masuk Islam sudah mampu memimpin masyarakat. Ya, apakah Kesultanan Maluku, Kesultanan Jawa, ya, Kesultanan di Sumatera, Kesultanan di Kalimantan. Kenapa begitu? Karena pada jiwa para sultan tadi memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Dan itu
ditulis oleh para penulis-penulis kuno, ya, penulis Belanda, ya, penulis-penulis yang modern di zaman sekarang, semua mereka mampu ya membuktikan bahwa kepemimpinan satu daerah yang pernah dipimpin oleh sultan selalu menjadi satu lambang yang membuktikan kesuksesan bagi daerah itu sendiri, ya. Seperti sekarang Sultan Jogja misalnya, ya, Hamengkubuwono, ya. Itu luar biasa, ya. Sangat ada ikatan hubungan yang baik dengan penduduk asli yang dicintai, ya, dan mendapat perhatian yang luar biasa, ya. Dengan begitu insya Allah Maluku Utara sejak menjadi provinsi sudah berapa kali ada gubernur, ya. Insya Allah kali ini gubernur yang dipimpin oleh seorang sultan yang datuk-datuknya pernah memimpin sebelum Islam dan sesudah Islam. Ya. Itu saya punya ungkapan dan alasan yang saya dapat pelajari, ya. Satu contoh, ya. Ini satu contoh. Almarhum Sultan Mudzaffar Shah yang orangnya sangat menarik, sangat lembut, sangat berkepribadian yang luar biasa, yang memikau pada orang dalam menyampaikan, memberikan pendapat, sangat istimewa. Nah, meninggalnya Sultan Mudzaffar Shah tadi, ya, cukup lama, ya, untuk mencari pengganti dari putra-putranya. Ya, alhamdulillah, ya, Tuhan membuktikan, ya, bahwa para leluhur mereka ini tidak meninggal, tidak mati yang dimaksud mati seperti Kain. Mereka mengikuti anak turunan yang berpotensi untuk mampu memimpin masyarakat. Ya, saya contohkan Sultan Hidayat. Oh, Hidayat. Bukti bahwa Sultan Hidayat ini mendapat restu dari leluhurnya, saya bisa buktikan. Kepemimpinan beliau ini mendapat restu dari leluhurnya, di atas fathernya, di atas ayahnya. Saya tadi melihat pada wajahnya Sultan Hidayat hari ini berbeda dengan Sultan Hidayat tahun lalu, ya, wajahnya bercahaya. Tidak bisa melihat cahaya kecuali ahli cahaya, ya. Dia mengetahui cahaya orang yang percaya, ya. Ini satu nikmat yang besar buat Sultan, ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, Sultan Hidayat ini memimpin untuk membuktikan bahwa beliau mendapat keridhaan dari leluhurnya untuk memimpin Kesultanan Ternate, jabatan yang baru kurang lebih barangkali 3 tahun, untuk membuktikan bahwa leluhurnya meridhoi kepemimpinan beliau sebagai sultan. Wajah kesultanan ini sudah berbeda dengan tahun lalu. Sallallahu alaihi wasallam. Wajah dengan bersih, ya, bercahaya,
membanggakan untuk masyarakat Maluku Utara. Saya tercengang melihat cahaya yang begitu besar, indah, bersih, ya, kesultanan, ya, keraton. Ya. Ini salah satu tanda bahwa beliau mendapat restu dari leluhur. Nah, kalau ilmu itu kita nggak bisa terangin dengan mudah, karena itu hanya ahli dzauq yang bisa menyampaikannya. Nah, saya mengagumi melihat keindahan. Nah, pertanyaan yang kita harus jawab bahwa beliau terpilih berdasarkan keridhaan leluhurnya. Wajah istana yang tahun lalu dengan tahun sekarang berbeda, betul atau tidak? Akui atau tidak? Ini kan menunjukkan kebenaran para sultan-sultan itu walaupun sudah meninggalkan kita, tapi dia tidak melepas anak turunannya di dalam pendidikan pendidikan sebagai pemimpin yang memimpin masa dan umat. Ya. Beliau tadi menyentuh masalah kota Mekah, di mana beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Itu satu nikmat besar, ya, yang harus disyukuri oleh Hidayat, harus disyukuri bahwa luar biasa, ya, keindahan itu yang beliau melihatnya, ya, dengan berdesaknya manusia. Tidak semua manusia melihat yang dia lihat, dan itu haknya Allah kepada hambanya, ya. Yu'ti man yasha, ya. Allah berkehendak memberi apa yang dia berikan kepada hamba. Berkehendak, ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada Sultan Hidayat yang mampu merubah wajah istana keraton Kesultanan Ternate. Saya bangga. Ya. Jadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Ya, satu keistimewaan yang tidak bisa diingkari. Ya. Dan ini keluarga Sultan harus bersyukur kepada Allah mendapatkan saudara yang mampu merubah corak dari istana dan keraton Ternate ini. Ya. Ya, ucapkan selamat kepada Sultan Hidayat. Ya, kita sekarang masuk dalam istilah malam ela-ela. Ya. Nah, malam ela-ela ini adalah lambang yang menjadi kebudayaan yang harus tetap diabadikan, ya. Yaitu memasang obor sepanjang jalan dan sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan lambang bahwa salah satu sultan yang mendapatkan Lailatul Qadar dan jatuhnya pada malam 27. Nah, untuk diabadikannya, ya, untuk diingat, menjadi suatu kebanggaan bagi kesultanan tadi, ya, dan masyarakatnya. Dipasanglah obor-obor tadi pada tiap malam 27.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah wajib kita masyarakat Maluku Utara bersyukur karena salamun hiya hatta matla'il fajar pernah diucapkan di negeri ini oleh para malaikat. Dan salah satu sultan yang mendapatkan itu adalah Sultan Babur. Ya. Dan itu diabadikan menjadi suatu kebanggaan yang melengkapi nikmat. Dan ini harus dijaga. Kebudayaan yang begini bagus, harus dijaga. Jangan ditinggalkan. Ada tambahan baru dalam acara Ela-Ela, insya Allah tahun depan setelah Sultan menyampaikan ucapan selamat dalam malam Ela-Ela ini, ya, insya Allah ini menjadi catatan ya bagi masyarakat Maluku Utara dalam acara malam Ela-Ela itu. Sebelum selesai acara ceramah dan sebagainya, sesudah selesai ceramah dan sebagainya, harus ada tahlil. Harus ada tahlil. Kenapa begitu? Saya tadi keluar dari rumah, mendapat sautan hatifan minas sama, ya, mendengar suara. Ya. Alaika bitahlil, baca tahlil ini malam, karena tahlil barangkali dalam acara malam Ela-Ela itu yang cukup indah, banyak masa ya tidak dimanfaatkan untuk membalas kebaikan leluhur masyarakat Maluku Utara. Nah, dengan membaca tahlil tadi, ya, para leluhur Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan, Sultan Jailolo, tadi saya katakan kepada Wakil Mufti untuk membacakan satu persatu disebut Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Jailolo, Sultan Bacan, ya, karena mereka ada hubungan kefamilian dan mereka semua pernah memimpin daerah ini dengan segala perjuangan menghadapi Portugis, Belanda, ya, bahkan dalam perang dunia kedua juga Maluku Utara ini menjadi tempat yang dijadikan era perang, ya, di daerah Morotai, ya, karena dia berseberangan dengan Filipina, ya, juga dijadikan. Nah, Kesultanan Ternate ini mencapai, kenapa dijadikan era perang? Ya, karena Kesultanan Ternate mencakup pemerintahan itu sampai Filipina. Ya. Dari hebatnya ini Kesultanan Ternate, para pemirsa yang hadir, Anda boleh menjadi bangga ya masyarakat Maluku Utara. Kesultanan Goa itu di bawah Kesultanan Ternate. Nama kesultanan di Maluku Utara ini sangat populer di Madagaskar. Raja-raja Madagaskar ada ilaka hubungan surat menyurat dengan para sultan di tanah di Jaziratul Muluk, dan ini tidak diingkari, Kenapa tidak diingkari? Karena Kesultanan
Maluku Utara ini, ya, Ternate dan sekitarnya, Tidore dan sekitarnya, Bacan dan sekitarnya, Jailolo dan sekitarnya, sangat dikenal bukan saja di Madagaskar. Madagaskar di Afrika, ya, di Djibouti, ya, tapi juga kerajaan-kerajaan di India sangat ada hubungan dengan Jaziratul Muluk. Nah, sejarah yang begini bagus, ya, saya pernah menyampaikan dalam acara penobatan saya sebagai Mufti 4 Kesultanan di Kesultanan Tidore. Ya. Saya menyampaikan, tapi saya lihat sampai hari ini para masyarakat Ternate yang terpelajar, akademika, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak merasakan, tidak memiliki kebanggaan kepada Maluku Utara. Ya. Saya sudah mengajak, menghimbau agar para cendekiawan Maluku Utara, para profesor, ya, tolong menulis buku tentang para sejarawan, tentang para sultan, agar diabadikan menjadi buku mata pelajaran khusus untuk pelajar SD, SMP, SMA di Maluku Utara dan Ambon. Ini anak sekarang nggak ada yang tahu tahun berapa Sultan Babolon meninggal. Tidak ada yang tahu tahun berapa Sultan Khairun meninggal. Sepertinya mereka bukan ada di Maluku Utara, sepertinya mereka ada di Kalimantan. Ya. Saya menghimbau para cendekiawan, para akademika, profesor, doktor, ya, Anda ambil data dari Leiden, ambil data dari Portugal, tentang ambil data dari Spain, ya, karena Putri Dukila itu ditangkap di depan suaminya dan dibawa lari sampai ke Spanyol, bukan di Portugal. Ya. Nah, ini tidak tertulis dan harus diungkap menjadi satu buku, ya, menjadi satu buku, agar masyarakat Maluku Utara mempunyai makrifat, mempunyai mengenal tentang perjuangan para sultan menghadapi Portugis, Belanda. Ini saya himbau beberapa tahun lalu di Kesultanan Tidore, tapi juga saya sarankan, ya, pada waktu saya menyampaikan tentang pengukuhan saya sebagai Mufti 4 Kesultanan, saya sampaikan juga agar menulis buku tentang Kesultanan di Maluku ini, ya, yang kita juga harus mengaitkan Profesor Dr. Gonggong, ya, itu sejarawan yang hebat. Mumpung masih sehat dia, mumpung dia punya daya ingatannya masih kuat, ada cendekiawan Maluku Utara, Anda datang minta bantuan untuk menulis buku sejarah tentang Kesultanan di Maluku Utara ini, agar menjadi mata pelajaran tetap. Maaf ya, para sultan dari 4 kesultanan tadi, ya,
Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Masyarakat Jogja sangat mengenal sejarah tentang para tokoh raja di Pulau Jawa. Sangat menghafal perjuangannya Sultan Agung. Para masyarakat Surakarta, Solo, ya, masyarakatnya sangat mengagumi kesultanannya karena mereka membukukan. Bukan sekedar ada istana, lalu istana menjadi kebanggaan. Tidak, ya, ya, itu dijadikan simbol. Ya. Tapi sejarah mereka menguasai SD, SMP, SMA. Itulah sebabnya Sultan Hamengkubuwono dan Sultan Surakarta dihormati oleh para pelajar, dihormati oleh para cendekiawan di daerah masing-masing. Kan Jogja ini kan akademika, universitas besar, Gajah Mada, universitas besar. Ya. Itu sangat menghormati. Karena kenapa? Karena mereka tahu perjuangan Sultan Agung Hamengkubuwono sampai kepada Hamengkubuwono yang ke-10. Juga di Surakarta seperti itu. Ya, saya berbicara secara kemanusiaan. Saya mencintai kebaikan. Saya sangat mencintai kebaikan. Tidak ada saya bangun tidur kecuali yang saya ingat kebaikan. Dan saya bersyukur sama Allah. Saya bersyukur mendapat satu nikmat besar. Ya. Ya. Saya pernah menyampaikan kepada almarhum wali kota Burhanuddin Abdurrahman, dan dia ikuti saran saya, dan dia sukses, dan dia diabadikan, ya, sebagai tokoh putra daerah yang melestarikan segala peninggalan penjajahan dan peninggalan para leluhur orang-orang Maluku Utara. Ya, saya katakan kepada beliau, almarhum Abdurrahman Burhan, ya, saya katakan waktu beliau datang ke Depok, ya, bersama Ibu Nursia dan dengan Haji Awal, ya, saya bilang, Pak Bur mau nggak abadi di mata leluhur Anda? Mau nggak Pak Bur menjadi orang yang dibicarakan di dalam kebaikan? Mau nggak? Mau. Saya katakan lagi, ya, itu istrinya, mantan almarhum itu istrinya ada di belakang, ya, Ustazah Nursia, ya. Saya katakan begini, Pak Bur, tugas pertama cari tempat untuk memindahkan masyarakat TNI yang ada di dalam benteng. Itu tugas pertama. Kalau Pak Bur ada kesulitan soal menghadapi Panglima tertinggi, saya bantu. Saya punya jalan, saya baik. Dia termenung, dia diam. Bebaskan dengan syarat bikinkan dulu pemindahan masyarakat yang ada di dalam benteng. Ya. Di pinggir benteng ada perumahan, beberapa rumah, kira-kira 7 sampai 10 rumah. Di sebelah kanan rumah mertua saya itu rumah
TNI, pangkat-pangkat letnan. Pindah, bersihkan, jadikan itu monumen benteng sebagai kebanggaan yang Kesultanan Maluku Utara mampu mengusir penjajah dengan sempurna dan meninggalkan karya penjajah tadi menjadi satu pelajaran dan kebanggaan bagi masyarakat Maluku. Dia pulang, dia mulai menggarap melalui Panglima Patimura. Dia berbicara, lalu dia hijrah, pindah lagi urusan ke Jakarta dengan surat menyurat, bantuan dari surat gubernur juga, ya. Lalu dia mampu membuat rumah-rumah, mengeluarkan itu orang-orang yang tinggal di dalam benteng. Dan sekarang menjadi kebanggaan, jadi bersih, jadi bagus, jadi kebanggaan. Ya. Itu sejarah yang diselesaikan oleh almarhum dalam waktu 5 tahun jabatannya, belum 10 tahun. Sekarang jadi bagus, rapi. Nah, saya menghimbau, ya, saya tidak bicara tentang Lailatul Qadar malam ini karena saya cukup sedih melihat masyarakat Maluku Utara tidak mengenal sejarah kakeknya, sejarah leluhur-leluhurnya. Itu yang membuat saya harus menyampaikan sebagai seorang mufti, harus menyampaikan, ya, mufti tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur, ya, tidak bisa diatur, ya. Nah, saya minta para sultan, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan mewakili almarhum Sultan Gahral, ya, juga Sultan Jailolo mewakili, ya, untuk menghadap, ya, undang mereka di Kesultanan Ternate, para cendekiawan Unhaya, para profesor-profesor Maluku Utara yang sudah hijrah ke Jakarta, panggil mereka, bahas ini persoalan sebelum terlambat. Dan kalau Anda jalankan ini, ya, dijalankan saya punya omongan ini, Sultan Hidayat namanya akan abadi, Sultan Hussein akan abadi, Sultan Bacan yang diwakili akan abadi, Sultan Jailolo akan abadi, karena masyarakat Maluku Utara mengenal. Salam dia hatta matla'il fajr. Ini saya punya kecintaan, ya, kepada Maluku Utara. Saya cinta kepada Maluku Utara, ya, dan saya kenal para sultan, ya, luar biasa, ya. Bukan baru ini, ya, Sultan Mohsen, Jo Mohsen itu Sultan Bacan, almarhum meninggal di jalan apa itu, ya, di rumah beliau. Saya yang sholat, saya jadi imam. Itu permintaan beliau. Ayahnya ditafar, ayahnya enggak, almarhum Sultan, ya. Dan saya sangat berkesan, ya, kepada Sultan Muzaffar Shah. Dan saya bangga dengan sultan-sultan yang ada ini, seperti Sultan Hidayat, ya, yang kita lihat wajahnya sudah bercahaya, berarti ibadahnya sudah sempurna, ya, sempurna, akhlaknya baik, berbicara baik, menyambut orang dengan kebaikan. Dan saya juga mengharap putranya El itu bisa kuliah di Al-Azhar. Sementara ini El ini murid saya di Katrunada, ya. Dan saya usahakan agar El ini bisa selesaikan sarjananya
di Al-Azhar, agar kesultanan mempunyai, ya, agar leluhurnya gembira, ada cucunya yang berpengetahuan agama, soleh, alim, ya, luar biasa. Ya, saya punya cita-cita, perhatian saya kepada kesultanan di Maluku Utara ini. Ya, saya kira itu satu himbauan yang harus mendapat perhatian, bukan perhatian dari para cendekiawan. Ya, saya inginkan perhatian dari para sultan yang harus bergerak, yang bangun dulu, mengajak mereka. Kalau tidak, ya, sejarah ini akan hilang. Tidak beda dengan sejarah Islam masuk di Granada, di Aspan, bangunan ini dibangun oleh ini, dijadikan tontonan. Kasihan, ya, karya mereka jadikan tonton, tidak diabadikan. Saya mohon sekali lagi, para sultan tolong berdiri mengajak para cendekiawan Maluku Utara yang ada di daerah maupun yang sudah hijrah ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana, atau yang udah ada di luar negeri, barangkali di Australia, untuk mereka dihubungi. Sekarang udah online, bisa melihat, bisa video call dan sebagainya. Ya, saya mengajak, tolong perhatikan omongan saya ini, jangan diremehkan. Saya ikhlas berbicara dari hati yang bersih, dari akal yang jernih. Saya berbicara untuk kepentingan nusa dan bangsa, terutama masyarakat Maluku Utara. Itu, ya, malam ela-ela ini adalah lambang cahaya bahwa negeri ini pernah mendapatkan derajat salamun hiya hatta fajr. Ya, maka itu menjadi suatu kebanggaan. Ya. Nah, salah satu, ya, yang menakjubkan adalah pengakuan Profesor Dr. Abuya Hamka, ya, menyatakan bahwa Islam lebih dahulu masuk di Ternate, ya, daripada di Aceh. Yang hebat dari bahasa ini, Islam masuk di Ternate. Hamka tidak menyatakan masuk di Maluku dalam tulisannya. Kalau saya jadi putra-putra sultan, saya ubah ini bahasanya Prof. Hamka. Saya ubah. Saya akan cari data tentang kehebatan Islam masuk di Ternate tadi, di Jaziratul Muluk. Ya. Saya akan ubah pengetahuan. Tentu beliau seorang pembaca buku, ya, almarhum Prof. Hamka ini orang soleh, orang baik. Ya. Dia dengan bersih hati, dengan jernih akal menyampaikan bahwa Islam lebih dahulu masuk di Ternate daripada di Aceh. Padahal beliau orang Sumatera. Kalau memakai sistem kesukuan, kedaerahan, dia akan tampilkan Sumateranya dulu, baru daerah lain. Tapi ini tidak. Di sini Prof. Hamka sebagai orang terpelajar, jujur menyatakan bahwa Islam masuk di Ternate, di Maluku lebih dahulu daripada Aceh. Ya, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Diabadikan di buku-bukunya, banyak tulisannya. Bahkan ada seorang penulis, dia kelihatannya orang berdarah Cina tapi tinggal di negeri Belanda. Dia menulis satu buku berbahasa Inggris, tidak tebal bukunya, ya. Nah, tidak tebal, ya. Dan hubungan kesultanan dengan para habaib itu sangat baik, sangat dekat, ya.
sangat hormat menghormati, ya. Dan itu jangan dihilangkan tradisi yang bagus ini, ya. Dan saya akhiri dengan satu himbauan kepada Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Bar, ya, itu orang baik, ya, orang baik, ya, istrinya juga baik, ya. Oke, itu Pak, betul, ya. Nah, saya minta Habib Muhammad setiap tahun Lebaran Syawal dan Lebaran Haji untuk memberikan untuk keluarga kesultanan dan para abdi dalamnya semua dan keluarganya untuk dijamu makan bersama setelah sholat Id. Dan saya minta Habib Muhammad Al-Bar jangan tinggalkan ini tradisi yang bagus. Setiap tahun berikan untuk menjamu masyarakat dan abdi dalam untuk makan bersama pada hari Lebaran, ya, di Kesultanan, ya. Dan ini jangan diputus, Habib Muhammad, ya. Ibu Boki Al-Bar jangan diputus, bikin, ya, karena datuk-datuk kalian Al-Bar ini ada hubungan yang erat sekali dengan para leluhur mereka, ya. Dan itu himbauan saya, jangan diabaikan, ya, tolong diperhatikan, ya. Mudah-mudahan acara ini menjadi pelajaran besar buat kita semua, dan semoga kita panjang umur, sehat walafiat, amal ibadah kita diterima Allah dan dijauhkan dari segala fitnah bihaqqin nabi wa ala nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Taqabbalallahu minkum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalimat alaina hayya wa alaina mut wa alaina ba'us insyaallah minal aminin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin. Maafkan saya kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya, kepada Sultan dan keluarga dan adik-adiknya, kakak-kakaknya, orang tuanya yang barangkali yang masih hidup. Saya mohon maaf, ya. Saya dengan istri memohon maaf, dan murid-murid yang lain juga memohon maaf banyak kekurangan kepada seluruh sultan dari 4 kesultanan ini, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kami ucapkan kepada